cepet dikit. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar ekonomi teknik kami mengenai The Safin Hotel. Pertama-tama, perkenalkan dulu. Saya Faikar Diansyah, NIM 150180005. Saya Fitra Hartanto, NIM 10150180515. Saya Amalia Zikra, NIM 150181026. Saya Michael Felix Jaya, 150181036. Pertama-tama akan jelaskan dulu mengenai latar belakang proyek The Safin Hotel. Nah, Indonesia merupakan negara dengan potensi wisata yang besar. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya peninggalan bersejarah di Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. Nah, kebanyakan dari peninggalan sejarah ini berada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. The Safin Hotel ini didirikan di Jawa Tengah dengan harapan bisa memanfaatkan potensi wisata Jawa Tengah yang besar tersebut. Nah, kemudian akan saya jelaskan mengenai tujuan analisis proyek The Safin Hotel. Yang pertama adalah akan dievaluasi tarif yang berlaku pada saat dibuatnya The Safin Hotel ini dibandingkan dengan saat ini, di tahun 2020. Kemudian akan juga ditentukan tarif yang sesuai agar proyek dikatakan layak. Pembatasan masalah untuk tugas besar ini adalah kajian studi kelayakan. Kajian studi kelayakan ini hanya ditinjau dari segi finansial saja dan tidak dari segi yang lainnya. Kemudian analisis kelayakan yang dilakukan merupakan analisis kelayakan finansial, bukan ekonomi. Dan data yang digunakan murni berupa biaya proyek. Tidak ada biaya konseptual atau biaya-biaya lainnya. Oke, selanjutnya adalah gambaran umum dari proyek yang kami ambil, yaitu adalah The Safin Hotel, di mana hotel ini terletak di Kabupaten Pati berupa hotel berbintang 3 dengan terdiri dari atas 9 lantai dan 1 basement. Nah, hotel ini dibangun pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2014, di mana alamat lengkapnya pada Jalan Pangeran Diponegoro dan memiliki fasilitas seperti 119 kamar, kolam renang, dan fasilitas lainnya. Untuk melakukan analisis ekonomi teknik berikutnya, kita membutuhkan data yang pertama suku bunga. Nah, suku bunga ini suku bunga untuk proyek Safin ini dibutuhkan pada tahun 2020 sampai 50 tahun ke depan. Namun, karena belum ada, jadi diprediksi menggunakan data suku bunga tahun 2010 sampai 2020. Caranya dengan melihat di website Bank Indonesia, lalu dirata-ratakan dari tahun 2010 sampai 2020, yaitu sebesar 6,003%. Selanjutnya, laju inflasi. Laju inflasi caranya juga sama dengan mencari suku bunga. Itu dapat diprediksi dengan laju inflasi tahun 2010 sampai 2020. Nah, caranya dengan merata-ratakannya yaitu dan didapat hasil 4,565%. Kemudian diperlukan juga data suku bunga terinflasi. Nah, suku bunga terinflasi ini sendiri didapat dari rata-rata suku bunga terinflasi tahun 2010 sampai 2020. Nah, cara mencari suku bunga terinflasi setiap tahunnya itu caranya menggunakan rumus suku bunga terinflasi sama dengan suku bunga ditambah inflasi dikali suku bunga. Sehingga jika dirata-ratakan, hasilnya akan menjadi 10,856%. Dan data ini akan digunakan untuk analisis teknik berikutnya. Nah, selanjutnya adalah data biaya yang kita peroleh dari The Safin Hotel ini. Yang pertama adalah biaya investasi proyek yang terdiri atas biaya tanah, biaya bangunan, dan juga biaya tidak langsung. Untuk biaya bangunan sendiri terdiri atas pembangunan dari gedung tersebut, juga dari biaya bukan dari konstruksi dari bangunannya, tetapi seperti pemasangan dapur, furniture, dan lain sebagainya. Kemudian untuk biaya tidak langsung sendiri, ini terdiri atas biaya penyewaan konsultan,
kemudian juga biaya administrasi lainnya. Adapun biayanya bisa dilihat pada tabel berikut dengan totalnya adalah 79 juta, 79 miliar. Oke, selanjutnya adalah biaya operating dan maintenance yang terdiri atas gaji karyawan, pemakaian listrik, dan juga biaya pemeliharaan. Untuk gaji karyawan kami memperoleh data sesuai dengan tabel yang bisa dilihat berikut. Nah, ini merupakan data untuk per bulan, sehingga kita perlu mengkonvertnya menjadi per tahun dengan mengalikannya dengan 12 bulan. Kemudian untuk pemakaian listrik juga langsung bisa dilihat pada tabel. Kemudian biaya pemeliharaan sendiri terdiri atas berbagai hal seperti biaya kebersihan, security, dan juga lain sebagainya. Adapun totalnya bisa dilihat pada tabel di berikut ini. Oke. Selanjutnya adalah biaya dan inflated interest. Jadi biaya-biaya yang telah disebutkan sebelumnya itu disesuaikan karena kita akan menganalisis untuk proyek yang seakan-akan dilakukan pada tahun 2020 ini. Nah, kita menyesuaikannya dengan inflated interest per tahun. Jadi karena tadi totalnya ada 79 miliar, kita inflated interest-nya dengan 13,5 jadi 90,774 dan seterusnya. Dan hasil pada tahun 2020 inilah yang akan digunakan untuk analisis ekonomi teknik. Oke, selanjutnya adalah dari segi pendapatan atau income dari The Savin Hotel. Nah, pada pendapatan The Savin Hotel berasal dari 3 alternatif. Pertama dari penyewaan kamar hotel, di mana dihitung berdasarkan jumlah kamar, yaitu 119 buah, dan dikali dengan tarif penyewaannya, sesuai dengan tipe kamar tersebut. Kedua, berasal dari penyewaan meeting room, di mana dihitung dari jumlah rata-rata penyewaan dengan tarif sewa dengan jenis 8 tipe meeting room. Yang ketiga yaitu dari penjualan makanan minuman di mana harga satu porsi makanan sebesar Rp60.000. Oke, selanjutnya. Nah, dari segi penyewaan kamar hotel berdasarkan wawancara diperoleh bahwa tingkat penghuni per tahun dari The Savin Hotel adalah sekitar 40% sampai 50%. Dengan mana tarif sewa sesuai dengan tipe kamar adalah pada tabel berikut. Oke. Kedua, dari segi penyewaan meeting room di mana dihitung dari rata-rata penyewaan per tipe meeting room di mana tiap bulannya itu sekitar adalah 3 kali. Nah, adapun tarif dari tipe meeting room adalah pada tabel berikut. Oke, yang terakhir adalah penjualan makanan di mana harga seporsinya Rp60.000 dan rata-rata pengunjung restoran yaitu 100 orang per bulan. Maka dapat diperoleh bahwa pendapatan dari penjualan makanan minuman per bulan adalah sekitar Rp6 juta. Oke. Nah, selanjutnya adalah contoh perhitungan pendapatan dari The Savin Hotel pada tahun pertama. Nah, dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan The Savin Hotel pada tahun pertama adalah sebesar Rp12.383.582 miliar. Oke. Selanjutnya adalah umur layan. Berdasarkan dari tingkat permanensi gedung, zonasi gempa, serta lokasi, maka diasumsikan umur layan dari proyek The Savin Hotel adalah sekitar 50 tahun. Berikutnya adalah rancangan arus kas. Dalam rancangan arus kas ini terdapat 3 tahap utama, yaitu penentuan MAR. MAR merupakan minimum acceptable rate of return, yang merupakan batas bawah agar sebuah investasi dikatakan layak. Kemudian ada penentuan pengeluaran pendapatan yang disesuaikan dengan tahun 2020. Selain penyesuaian terhadap tahun 2020, disesuaikan juga setiap tahunnya nanti berdasarkan inflasi. Kemudian ada pada akhir perhitungan cash flow. Seluruh data pengeluaran pendapatan yang sudah disesuaikan ke tahun 2020 kemudian akan diubah menjadi present value tahun 2020 berdasarkan MAR yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, didapatkan nilai MAR sebesar 10,003%. Nilai ini didapatkan dari bunga suku investasi yang sudah didapatkan sebelumnya ditambahkan margin yang ditentukan
oleh kelompok kita sendiri. Yaitu dengan didapatkan hasil 6,03% ditambah margin sebesar 4% sehingga mendapatkan hasil 10,03%. Berikutnya ada penyelesaian data keuangan. Terdapat dua tahap di sini. Pertama, akan diubah data keuangan yang dari 2013 menjadi future value tahun 2020 untuk pendapatan. Kemudian ada juga inflasi. Nah, karena pendapatannya itu bertambah terus sesuai tahun, pertambahannya ini disesuaikan terhadap inflasi yang terjadi. Maka pendapatan setiap tahunnya itu akan bertambah sesuai dengan suku bunga terinflasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, apabila sudah didapatkan data-data biaya yang sudah disesuaikan pada tahap sebelumnya, maka didapatkan cash flow dan net cash flow diagram seperti di samping ini. Selanjutnya dilakukan analisis ekonomi teknik. Metode analisis yang digunakan ada 5. Yang pertama, menggunakan net present value. Yang kedua, menggunakan benefit cost ratio. Yang ketiga, menggunakan internal rate of return. Yang keempat, menggunakan payback period. Dan yang kelima, menggunakan analisis sensitivitas. Nah, yang pertama untuk net present value atau NPV itu adalah metode analisis teknik untuk menguji kelayakan suatu proyek dengan cara mengubah semua transaksi atau cash flow yang ada ke dalam bentuk present worth. Nah, tujuannya itu agar kita mengetahui di present worth itu apakah nilainya positif atau negatif. Nah, jika positif, proyek akan dinyatakan layak, sedangkan jika negatif, proyek dinyatakan tidak layak. Untuk proyek The Savin Hotel, NPV dapat dihitung dengan cara menghitung present worth dari seluruh revenue selama 50 tahun, kemudian dikurangi dengan present worth operation dan maintenance selama masa layannya, dan terakhir dikurang lagi dengan investasi awal atau initial cost. Nah, hasil akhir dari net present worth untuk The Savin Hotel ini adalah 512 miliar rupiah. Karena nilainya lebih besar dari 0, artinya proyek ini layak secara ekonomi untuk diinvestasikan. Selanjutnya, melakukan analisis dengan metode benefit cost ratio. Nah, tujuan analisis dengan benefit cost ratio atau BCR ini adalah untuk menentukan apakah keuntungan yang didapat atau benefitnya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan atau rasionya atau cost-nya. Jadi, jika benefit per rasionya lebih besar dari 1, artinya proyek layak untuk diinvestasikan. Sedangkan jika BCR-nya lebih kecil dari 1, artinya proyek tidak layak untuk diinvestasikan. Nah, BCR sendiri terdapat 2 metode untuk menghitungnya. Yang pertama itu adalah metode konvensional. Yang kedua adalah metode modified. Untuk konvensional sendiri, rumusnya adalah benefit dikurang disbenefit dibagi dengan total cost. Nah, untuk proyek The Savin ini, benefitnya adalah dapat dilihat dari tabel, sedangkan disbenefitnya tidak ada, 0. Dan untuk cost-nya sendiri juga dapat dilihat di tabel sebelah kiri. Nah, setelah dilakukan perhitungan, nilai untuk BCR konvensionalnya adalah 1,579. Sedangkan untuk modified benefit cost ratio-nya sendiri menggunakan rumus benefit dikurang disbenefit dikurang operational dan maintenance dibagi dengan investasi awal. Nah, untuk proyek The Savin ini sendiri, nilai benefit, disbenefit, dan operation maintenance dan investasi awal dapat dilihat di tabel sebelah kanan dan didapat nilai 12,650. Nah, untuk yang konvensional, operation dan maintenance-nya sudah termasuk di perhitungan cost, jadi termasuk ke pembaginya. Itu yang membedakan antara konvensional dan modified BCR.
Nah, untuk kedua jenis metode tadi, dapat dilihat bahwa nilai keduanya lebih besar dari 1. Artinya kedua metode sama-sama, menyimpulkan bahwa proyek ini layak untuk diinvestasikan secara ekonomi. Selanjutnya adalah analisis internal rate of return atau IRR. Jadi tujuan dari analisis ini itu untuk menentukan apakah IRR itu lebih besar daripada MAR. IRR sendiri itu merupakan besar bunga yang menyebabkan NPV dari cash flow per tahun sama dengan 0. Berikutnya, hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa IRR dari investasi tersebut adalah 14%. Hal ini menunjukkan bahwa IRR 14% tersebut lebih besar daripada MAR yang telah ditentukan, yaitu 10%. Dengan kata lain, proyek ini layak secara analisis IRR. Nah, selanjutnya adalah dari segi analisis payback period. Adapun tujuannya untuk mengetahui masa pengembalian atau jumlah tahun yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai modal atau investasi awal. Oke, next. Nah, dari perhitungan diperoleh bahwa modal akan kembali pada tahun ke-15. Nah, dari payback period memiliki periode sekitar 15 tahun, sedangkan umur rencana memiliki periode sekitar 50 tahun, maka dapat dikatakan dari segi analisis payback period, The Safin Hotel dapat dikatakan proyek yang layak. Selanjutnya adalah analisis sensitivitas. Jadi tujuan analisis ini untuk melihat resiko dan sensitivitas dari investasi yang dilakukan. Nah, analisis sensitivitas ini itu kita melihat bagaimana prediksi kita apabila terjadi error. Karena dalam analisis ekonomi teknik ini kita akan memprediksi pendapatan, pengeluaran yang terjadi, yaitu dengan mengikuti inflasi dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita membuat grafik seperti jaring laba-laba yang menunjukkan kalau perubahan pendapatan ini memiliki pengaruh yang paling besar terhadap NPV karena memiliki gradien yang paling besar. Meskipun demikian, kita bisa melihat bahwa NPV menjadi kurang dari 0 hanya jika perubahannya kurang dari 40% atau lebih besar daripada 40%. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa investasi ini termasuk aman. Risikonya kecil karena dengan beberapa puluh persen pun dia masih memberikan keuntungan. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dari analisis sensitivitas ini adalah resikonya cenderung kecil sehingga bisa dikatakan proyeknya menjadi layak. Oke. Nah, kita sekarang masuk pada kesimpulan dari kursus besar ini. Yang pertama, investasi di Safin Hotel ini adalah layak secara ekonomi. Tarif di Safin Hotel yang telah berlaku sudah menunjukkan investasi hotel ini layak, baik dengan analisis ekonomi teknik, baik menggunakan NPV, BCR, IRR maupun payback period. Kemudian yang kedua adalah tarif huniannya. Tarif huniannya udah sesuai dan sudah menunjukkan hasil investasi yang layak. Dengan kata lain, penyesuaian tarif sesuai dengan laju bunga inflasi ini sudah sesuai. Kemudian selanjutnya adalah saran yang bisa kami berikan untuk pelaksanaan tugas selanjutnya yaitu bisa dilakukan asistensi per kelompok untuk menambah pemahaman mengenai tugas besar ini. Sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih.